Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Novel Gerian Ramadan dengan NIM 2030191146. Saya mahasiswa dari psikologi, kelas psikologi 4. Baiklah, di sini saya akan membawakan video tentang um, teori perkembangan dari Kohlberg, dan saya juga akan membawakan dan menjelaskan tentang pengantar psikologi pendidikan. Adapun maksud dan tujuan saya memaparkan materi adalah guna keperluan untuk tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Dr. Muhammad Uyun. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan itu ada tokoh yang terkenal, yaitu Johann Herbart. Menurut Johann Herbart, proses belajar atau kemampuan memahami sesuatu itu dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang dalam mengaitkan hal-hal baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan bisa dicapai melalui pendidikan. Tujuan akhir dari pendidikan yaitu adanya perubahan perilaku seseorang menjadi lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang fokusnya pada kondisi kejiwaan serta tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses belajar di dunia pendidikan. Itu artinya seorang guru atau tenaga pendidik harus memahami pentingnya hal ini sebagai upaya untuk penguatan karakter dan mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Adapun tujuan dari psikologi pendidikan yaitu satu, memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan SDM di dalamnya. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah. Yang ketiga, memahami berbagai perubahan perilaku peserta didik di sekolah. Yang keempat, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu teori perkembangan moral dari Kohlberg. Salah satu tokoh yang dapat dipelajari pemikirannya yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan moral adalah Lawrence Kohlberg pada tahun 1981. Lawrence Kohlberg dalam mengembangkan gagasannya tentang teori perkembangan moral banyak membaca atau dipengaruhi oleh karya-karya Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Jean Piaget merupakan seorang filsuf, ilmuwan, sekaligus psikolog berkebangsaan Swiss. Kohlberg mengemukakan bahwa dalam teori perkembangan moral berdasarkan dari pengaruh teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organisme melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan secara pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Kohlberg juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral atau moral behavior. Piaget membagi penalaran moral menjadi ke dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap 1, amoral. Pada tahap ini sering dialami oleh anak-anak yang baru lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belum memiliki pemahaman tentang moralitas atau aturan. Yang kedua, moralitas heteronom. Dalam moralitas heteronom ini, manusia digerakkan atas dasar rasa hormat, atas dasar otoritas, atau aturan tertentu. Jadi, moralitas yang mendasarinya adalah kekuasaan ataupun legalitas. Yang ketiga, moralitas otonom. Perspektif moralitas otonom melihat kesetaraan antar sesama manusia, sikap saling menghormati, dan penghargaan atas hakikat kemanusiaan sebagai dasar dalam berelasi. Lalu inti dari konsep perkembangan teori perkembangan moral dari Kohlberg ini yaitu persatuan antara gagasan
Piaget dan Durkheim di dalam pemikirannya si Lawrence Kohlberg. Kohlberg menyadari bahwa gagasan Piaget begitu mempengaruhi cara berpikirnya tentang perkembangan kognitif manusia. Bagi Kohlberg, benarlah adanya bahwa seorang anak akan mengalami perkembangan kognitif dalam tahapan-tahapan yang baku. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, penalaran moral dari anak tersebut juga akan berkembang. Jadi, maksud dari Kohlberg ini yaitu di samping anak akan mendapatkan pengasuhan atau pendidikan moral serta karakter dari lingkungannya, dan anak-anak juga akan menyadari dengan seiringnya mereka berkembang bahwa moral itu pasti akan mereka miliki. Kohlberg melihat anak-anak sebagai filsuf moral. Anak-anak secara sadar dan aktif mulai membangun dunianya, memahami realitas, dan memberikan penilaian atas kesehariannya. Mereka punya banyak cara untuk membuat sebuah penilaian moral, walaupun penilaian tersebut tidak diindoktrinasikan oleh guru atau orang tua mereka sebelumnya. Jadi mereka memiliki pemahaman tersendiri tentang moral. Di samping guru mereka atau orang tua mereka memberikan pemahaman atau pendidikan karakter terlepas dari sekolah. Kohlberg sendiri membagi proses perkembangan moral manusia itu ke dalam 3 tahap, yaitu proses prakonvensional, berupa proses prakonvensional ini proses yang bersifat kultural atau label-label yang diberikan berupa baik atau buruk. Pada tahap ini intinya anak itu tunduk pada kendali eksternal yang datang pada diri mereka. Sikap responsif ini diterjemahkan ke dalam konsekuensi hukuman yang bisa mereka terima. Pada dasarnya jika anak berbuat baik, maka dia akan diberi penghargaan. Jika mereka akan berbuat buruk, maka mereka akan dihukum. Jadi moralitas mereka itu bergantung kepada otoritas atau patuh kepada otoritas yang memberikan mereka hukuman atau pujian. Yang tingkat kedua yaitu konvensional. Pada tingkat ini kebaikan dilihat sejauh mana anak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Tingkatan ini biasa juga disebut tingkatan konformitas. Mereka melakukan sesuatu demi diterima oleh kelompok atau oleh orang di sekitar mereka. Namun bukan banyak tentang konformitas, loyalitas pada kelompok di luar dirinya ini sangat besar. Mereka menganggap sebagai penilaian di luar merupakan suatu penilaian yang baik. Selanjutnya yaitu pada tingkat ketiga, yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini manusia memelihara moralitas yang ia terima sendiri. Artinya manusia memiliki pemahaman dan sudut pandang mereka sendiri tentang apa itu moral, tentang apa itu kebaikan. Moralitas bagi manusia itu pada tingkat ini tidak lagi berasal dari ucapan atau hukum yang berlaku, melainkan manusia itu sudah memperoleh nilai-nilai moral yang sahih yang mereka dapatkan dari pengalaman mereka dan bersifat universal, yang kemudian mereka jadikan sebagai hak milik mereka sendiri. Untuk membentuk suatu perilaku karakter perkembangan moral, Kohlberg memberikan metode pendidikan berupa 1. Teladan moral, yang kedua diskusi dilema moral, yang ketiga sekolah komunitas. Dan yang perlu digarisbawahi dari teori perkembangan Kohlberg ini adanya hubungan antara penalaran moral dan perilaku moral. Jadi dia percaya bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan kemampuan atau kepintaran seseorang, maka akan disertai juga dengan moral yang baik. Namun
ada satu tokoh yang mengkritisi teori perkembangan dari Colbert ini, yaitu Roger R. Hawke pada tahun 1999. Ia mengkritik bahwa mengenai gagasan yang disampaikan oleh Colbert, pasti adanya inkonsistensi antara perkembangan kognitif moral seseorang dengan perilakunya. Jadi perkembangan kognitif tidak selalu bergantung dengan berkembangnya juga moral seseorang terhadap perilakunya. Jadi walaupun teori perkembangan moral Colbert itu merupakan teori yang berpengaruh dalam psikologi, namun masih tetap menampakkan beberapa kelemahan, khususnya dalam hal universalitas hubungannya dengan perilaku, moral, serta perbedaan gender dalam penalaran moral. Adapun penerapannya yang bisa diterapkan dalam teori ini, yaitu pendidik perlu memahami konsep Lawrence Colbert dalam tahap perkembangan moral. Suatu pendidik atau orang tua perlu menerapkan 3 komponen utama dalam pendidikan karakter, yang meliputi moral, yang mengetahui perasaan moral, dan perilaku moral sebanding dengan aspek moral dan perkembangan. Terima kasih. Baiklah, sekian video yang pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.